kemenangan akan menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom seluruh jemaat, baik yang mengikuti secara onsite maupun yang online dimanapun berada. We are the champion merupakan tema gereja kita minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Tuhan yang memberi kepada kita tuntunan untuk mengalami betul-betul bagaimana tim glory itu terjadi di tengah kita. Pagi ini ada performan yang kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat, dan kali ini performan yang diatur oleh tim kreatif ministry dari satu kelompok My Team. Kalau Anda dan saya bisa lihat, inilah bagian daripada tim yang ada. Ketika satu mengalami kesusahan, maka semua kita juga merasakannya, ikut mensupportnya. Tapi beberapa di antara kita mengalami kemuliaan sebagai bagian tim, kita juga ikut bersukacita bersama-sama. We are the champion. Kita mengalami kemenangan. Saudaraku, bukankah hidup kita ini seumpama digambarkan sedang berada dalam pertandingan berlari? Setiap kita yang hadir pagi ini atau dimanapun Anda berada, kita ini sedang berlari bersama-sama. Namanya pelari, kita ngerti persis, kita nggak bisa bergantung kepada orang di kanan kiri kita. Saya nggak bisa bergantung kepada Papi Jo, walaupun beliau suami saya. Saya tidak bisa bergantung kepada anak saya dan anak-anak saya. Masing-masing. Anak-anak nggak bisa bergantung kepada orang tua. Karena masing-masing sedang menuju destiny yang Tuhan rencanakan. Sedang berlari dalam pertandingan itu. Dan namanya lomba atau lari. Perlombaan pertandingan berlari. Tentu kita semuanya punya target. Goal, tujuan akhir. Mencapai garis finish. Mencapai garis finish. Beberapa hari ini, dalam minggu ini, ada dua kedukaan di tengah keluarga kita, komunitas kita. Bapak Pendeta Albert dengan Ibu Pendeta Lisa sedang ada di Ambon dan sedang mengikuti online pagi ini. Kehilangan sosok figur mami. Dan salah satu ibu yang bersama dengan kita di sini, dengan putrinya, kehilangan figur bapak, opah, mbah. Tentu kita juga berkata seperti ini sebagai bagian dari komunitas dan tim ini. Turut kehilangan. Apapun yang menyebabkan seseorang meninggal, saya Bapak Ibu Saudara, bisa Tuhan pakai apa saja caranya. Ada yang tidur, lalu langsung pulang. Ada yang sakit atau apapun. Tapi yang kita mengerti, beliau-beliau yang sudah mendahului kita, sudah menyelesaikan sampai ujung perjalanan lomba lari. Garis finish. Tugas sudah selesai. Saya dan saudara yang masih dibiarkan oleh Tuhan diberi kesempatan untuk hidup. Hari ini kita mau belajar. Perlombaan kita ini belum selesai. Ayo ngomong ke kanan kirinya, lomba kita belum selesai. Kasih tahu orang di kanan kiri ini. Belum selesai. Masih harus terus berlari. Dan tentu saja kita semuanya berharap mencapai pada garis akhir. Tentunya
dengan istilah yang sering kali diungkap di Alkitab, finish strong. Pada akhirnya kita sampai kepada tujuan, selesai semuanya. Tapi dengan kemuliaan dan kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Makanya kita perlu mengingat pagi ini, apa saja yang perlu kita lengkapi dalam diri kita, sehingga kita berlari dalam perlombaan lari kehidupan ini dan mencapai garis akhir. Yang pertama, seorang pelari akan totality. Katakan bersama saya, totality. Penuh dengan total. Ya, gak setengah-setengah. Karena kita tahu kita sedang menuju tujuan akhir perjalanan hidup kita. Dan kita berkata, aku gak mau setengah-setengah, mau lari sedemikian rupa. Rasul Paulus dari 1 Korintus 9 ayat 24 menyampaikan kebenaran ini buat kita semuanya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Hari ini ratusan orang yang berkumpul bersama di gereja ini, komunitas kita, kayak kita turut berlari bersama-sama semuanya tanpa terkecuali. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Pada akhirnya ketika tiba pada waktunya setiap pribadi kita akan memperoleh hadiah. Tapi kita ngerti gak semuanya bersama-sama sesuai dengan bagian, sesuai dengan kasih karunia Allah. Karena itu diingatkan begini, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Seumpama saya ikut lomba lari. Dan di panggung ini saya tahu tujuan saya. Apa yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus ini. Maka yang aku lakukan hanya satu. Aku berlari sedemikian rupa. Menggunakan segenap kekuatanku. Menggunakan apa yang aku mampu untuk lakukan. Supaya aku mencapai garis akhir. Dan memperoleh hadiah dari akhir pertandinganku. Maka percaya satu. Tidak akan saya dan saudara berlari seperti ini. Tujuannya di sana. Lalu kemudian saya dan saudara, oh pokoknya aku lari. Ya nek mau berhenti ya berhenti sih ya. Lari. Mandek sih, capek. Lalu kemampuannya seharusnya 100%. Tapi yang dikeluarkan hanya 40%. Pokoknya aku urip. Pokoknya tiap minggu neng gereja. Berkenan mbek Tuhan ndak? Ora terlalu gatek nih. Senang gak? Rasul Paulus mengingatkan kita. Siapapun kita. Kalau mau menjadi pemenang dari akhir perjalanan kita. Berlarilah dengan sedemikian rupa. Berlarilah dengan totality. Sesuai fase usiamu. Sesuai anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita. Berlarilah sedemikian rupa. Sampai akhirnya saya dan saudara memperoleh kemenangan itu. Amin. Yuk ngomongi orang di kanan kirimu. Oke. Totality. Ngomong ke kanan kirimu.
Nek kerja ya kerja totality. Kalau Anda jadi ASN, lakukanlah apa yang ada padamu semampumu. Sesuai anugerah Tuhan, maksimalkan dirimu. Kalau Anda pegawai di kantor, lakukan bagianmu. Kalau Anda tukang masak, kerjakan seluruhnya kemampuan sesuai dengan kemaksimalanmu. Kalau Anda dan saya pelayanan, lakukanlah itu. Seperti Alkitab katakan, sedemikian rupa dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Itulah yang disebut totality. Gak setengah-setengah. Gak asal-asalan. Yang kedua, perlombaan pelari dan para pelari yang mengikuti lomba tahu motivasinya. Tahu motivasinya. Siapapun saya dan saudara tidak bisa dipungkiri melakukan apapun karena motivasi. Dan motivasi itu ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya di gereja ini diajarkan untuk setiap kita ngerti karunia motivasi kita apa. Apa yang mendorong untuk kita melakukan sesuatu. Dan Rasul Paulus ingatkan di 1 Korintus pasal 9 ayat 23. Sebagai pelari yang mengikuti perlombaan lari. Segala sesuatu yang kukerjakan ini. Entah itu kepala rumah tangga, bapak-bapak. Entah itu Anda buka warung makan. Entah Anda mengerjakan bisnis online. Atau bisnis-bisnis yang lainnya. Buka toko atau apapun juga. Tuhan ingatkan lewat Rasul Paulus ini. Aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Apa motivasimu? Apa yang kamu lakukan? Yang kamu kerjakan, motivasimu apa? Dan sekali lagi pagi ini diingatkan kita semuanya. Para pelari, dia tahu motivasinya. Karena Injil. Karena Injil yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Aku melakukan apa yang Tuhan suruh untuk aku lakukan. Saudara, maka yang terjadi karena Injil, aku berlari. Kalau aku pebisnis, aku lakukan ini dalam bisnis pun. Supaya Tuhanku bisa dikenal. Apa yang aku lakukan ketika aku kuliah. Aku tahu motivasiku. Aku sungguh-sungguh belajar. Supaya aku mencapai target. 4 tahun aku selesai kuliah. Dan aku mencapai gelarku. Aku tahu karena motivasiku. Supaya Yesus Injil itu dimuliakan. Dosenku, teman-teman kampusku melihat. Bahwa memang aku anak Tuhan yang berlari mencapai tujuannya. Saudara, motivasi akan mempengaruhi. Kalau motivasi kita lurus, benar. Tuhan yang tahu menyelidiki hati. Dia tahu memberikan upah kepada Anda dan saya. Tapi nek motivasi Anda dan saya, apapun yang kita kerjakan, enggak benar. 1 Korintus mengingatkan akan ada satu waktu nanti penghakiman yang Tuhan kerjakan. Semuanya diuji dengan api. Apakah ada yang membangun dengan bahan dasar kayu, rumput kering? Seperti kita lihat beberapa hari ini. Punggung Gunung Merbabu terbakar karena panas. Tadi malam saya dengan ada tamu dari Magelang yang pagi ini hadir. Bapak Ibu Puji dengan Ibu Meling. Kami lewat tol dan berkata, lihat itu. Gunung Merbabu terbakar cukup panjang.
Tahukah bahwa motivasi kita pun dulu nantinya akan diuji. Semuanya dengan api. Kalau terbuat dari kayu, dari rumput kering, habis nanti dengan api pengujian itu. Tapi ketika motivasi kita murni, seperti emas, makin diuji, makin kelihatan itu kemurniannya. Dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Amin. Sekali lagi tepuk orang di kanan kiri, memotivasi kita mesti benar ya. Ayo ngomong ke kanan kirinya. Motivasi kita mesti benar. Yang ketiga, seorang pelari tahu, aku mencapai destiny ilahi atas hidupku. Aku harus fokus di situ. Katakan fokus. Katakan fokus. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Hanya habiskan energi. Hanya habiskan waktu. Tapi tidak mencapai goalnya. Kenapa? Gak fokus. Gak fokus. Saya diingatkan hari-hari ini. Karena Alkitab mengajarkan tentang 3 kelompok orang dengan talentanya masing-masing. Ada yang punya 1 talenta. Ada yang punya 2 talenta. Ada yang punya 5 talenta. Gambarannya yang punya 5 talenta multi talent. Punya kelebihan, kekuatan, core strength yang mungkin orang yang punya 2, punya 1 tidak memiliki bagiannya. Tapi saya dan saudara juga bisa belajar dari perumpamaan talenta ini. Yang punya 5, kalau Anda dan saya tidak kerjakan 5-5-nya, Anda dan saya tidak menjadi maksimal. Mungkin hanya yang 3 yang kita kerjakan, 2 kita tidak terlalu kerjakan. Juga Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab. Yang punya 1, sudah cuma 1. Gak dikerjakan apalagi, diambil oleh Tuhan talentanya. Dihukum loh. Kalau kita tidak maksimal, tidak fokus dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi punya 1, saya cuma punya 1 mami. Ibu gembala saya punya 1. Tapi saya mau kerjakan dan kerjakan totality. Aku fokus di situ mengembangkan. Tuhan berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia dari 1 yang engkau punya. Yang ada di tanganmu. Mungkin orang lain meremehkan. Gak apa-apa. Ini 1 yang Tuhan percayakan. Aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata, akan berkembang loh. Dari 1 aku percayakan menjadi 2. Menjadi 10. Nanti itu akan terjadi buat hidup. Karena itu kita diingatkan fokus. Saya mengingatkan termasuk saya. Firman pedang bermata 2. Punya talenta banyak. Tapi Anda dan saya tidak kerjakan seluruhnya. Tuhan ngomong diambil. Diberikan kepada orang lain. Karena itu kalau kita bisa melihat dari Januari sampai hari ini minggu terakhir Oktober. Perjalanan kehidupan kita mengalami divine acceleration. Percepatan ilahi. Hari ini kita diingatkan kembali. Lomba lari kita belum selesai. Dan kita diingatkan sekali lagi. Apakah saya dan saudara melakukan itu semuanya benar-benar dengan totality. Pada bagian kita masing-masing. Apakah motivasi kita melakukannya memperkenan Tuhan? Dan apakah sampai hari ini
Kita fokus kepada tujuan kita. Atau mulai bercabang. Karena itu diingatkan kepada kita semuanya hari ini. Bagian yang keempat. Seorang pelari, dia akan menguasai dirinya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25a. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Pencapaian apa yang kita sudah capai dari Januari sampai Oktober? Beberapa di antara kita berkata, wow, Tuhan luar biasa, amazing. Saya sudah mencapai pencapaian di sini dan wow, luar biasa. Mungkin Anda dan saya berkata, tahun ini saya ngalami loh dibawa sama Tuhan naik lebih tinggi daripada tahun-tahun yang lalu. Kemuliaan yang lebih besar. Puji Tuhan. Namun kita diingatkan, seorang pelari dia menguasai diri. Pada saat di atas, ia tetap membumi. Tidak menjadi pongah dan sombong di dalam. Kalau aku ada sebagaimana ada hari ini, puji Tuhan. Bukan karena aku hebat. Tuhanku yang hebat itulah yang membuat aku sebagaimana ada hari ini. Tetap humble. Tetap rendah hati. Saya harap Anda dan saya hidup dalam nilai-nilai kekristenan. Ketika dibawa Tuhan naik lebih tinggi. Kita tidak menjadi pongah. Kita tidak menjadi sok. Lalu kita merendahkan orang lain. Atau siapapun di sekeliling kita. Bukankah Alkitab memberi jaminan buat kita? Orang yang humble, orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Dibawa naik oleh Tuhan. Tapi hati-hati orang sombong. Makanya saya selalu ngingetin sebagai ibu gembala. Nek Anda dibawa naik ke bagian ini, hati-hati. Jangan mengandalkan dirimu sendiri, kepintaranmu, kemampuanmu. Bukankah Yeremia berkata pasal 17, 7 dan 8. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kekuatannya mengandalkan orang lain. Tuhan ngomong apa? Terkutuk. Akan seperti semak belus. Pada akhirnya akan habis. Tapi orang yang berkata, kalau Tuhan membuatku sampai hari ini. Aku tahu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Siapa? Engkau Tuhan memberkati. Tuhan pemulihku. Bukan I am. Sopo aku, hati-hati. Tuhan paling benci orang sombong. Saat di atas tetap membumi. Tetap humble, rendah hati. Saat hari ini bisa berkarya. Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa bisa tetap eksis dalam segala lini kehidupan? Karakter dan karunia seimbang. Balance. Kenapa sampai hari ini? Minggu lalu saya ada di GSJA Madiun. Saya bertemu dengan beberapa banyak 40 tahun yang lalu.
Dan baru dipertemukan setelah 40 tahun. Gembala sidang yang sekarang adalah putri dari gembala sidang sebelumnya yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. 40 tahun lalu dia masih anak SMP dengan semua karakteristik anak-anak yang sedang bertumbuh, pra-remaja, teenager, remaja. Sekarang 40 tahun kemudian, dia sudah bisa memimpin jemaat Tuhan. Lalu beberapa majelis diaken mereka jamu kami. Saya datang dengan Ruben, dengan Rio yang mendampingi dan Meme. Cik, bisa enggak waktunya untuk bisa ngobrol, bisa share, Cik? Dia bilang oke. Selesai sarapan pagi, kami masuk satu tempat, lalu ngobrol di situ berjam-jam. Saya bilang, Roh Kudus, apa bagianku? Ada pertanyaan-pertanyaan mereka. Kami ini butuh, sampai ada yang WA kepada saya. Salah satu diaken mereka. Cik Mo ini 40 tahun lalu semangatnya enggak berubah dengan hari ini. Padahal usianya sudah bukan muda lagi. Tapi ada satu yang kemudian salah satu di antara mereka ngomong. Cik, boleh enggak belajar ke Salatiga? Boleh enggak? Gembala dan majelis diaken datang ke Salatiga belajar tentang hal ini. Banyak hal yang kami bisa dapat dan kami terberkati. Lalu ada satu yang Roh Kudus ingatkan buat saya. Kenapa sampai hari ini 40 tahun yang lalu kamu ada di situ. Dan membangun anak-anak muda di situ. Waktu itu kamu masih sangat muda. Sekarang setelah 40 tahun. Kamu tetap di tempat yang sama. Hanya zaman berubah. Jemaatnya juga berubah. Ada situasi kondisi berubah. Tapi kamu tetap eksis untuk jadi berkat. Untuk membangun mereka. Lalu Roh Kudus ingatkan. Kenapa tetap eksis? Karakter dan karunia balance. Jalan bersama-sama. Ayo ikuti perkataan saya. Mau tetap eksis? Tanya orang di kanan kirimu, mau tetap eksis? Zaman berubah tapi tetap eksis? Ayo tanyakan orang di kanan kirimu, mau kamu? Lalu beritahu orang di kanan kirimu, karakter dan karunia balance. Ayo ngomong. Karakter dan karunia balance. Katakan amin. Katakan amin. Karakter dan karunia harus seimbang, berjalan bersama-sama. Akhir daripada khotbah saya pagi ini. Apa toh? Kalau saya berlari sedemikian rupa dengan segenap kekuatan saya. Lalu kemudian saya fokus. Saya kerjakan itu sampai garis akhir. Gak ada seorang pun yang bisa menolak kematian. Kalau tiba pada waktunya Tuhan berkata selesai kita. Amin. Tapi jangan mau mati nek belum waktunya mati. Yang setuju katakan iya. Iki sing kene meneng wae, iki ketok ono sing setuju mau mati lebih dulu. Saya tanya dulu yang di sebelah sini, oke? Mau mati menurut waktunya Tuhan atau mematikan diri? Oh, ciamik, bagus. Ya, nek durung waktune mati, ojo pengen mati. Ora ketemu papi mami nanti di surga, kerajaan surga dan jemaat Tuhan yang lainnya. Ya, artinya apa nek mematikan diri? Ayo yang di atas. Mau mati waktunya Tuhan atau mematikan diri?
Sekali lagi, aku tanya yang di atas. Mau mati menurut waktunya Tuhan atau mematikan diri? Tepuk tangan buat Anda. Mami, aku ndak kuat. Ujiannya berat. Aku mau mati. Ini tenan mati ra ketemu loh. Ya. Ngerti ya? Yang di bawah semua yang 2 bangku, 3 bangku nih. Mau mati menurut waktunya Tuhan atau mematikan diri? Waktu Tuhan. Kapan? Kapan? Tidak mengerti ya. Tapi semua kita gak bisa menghindari itu. Doa mami papi buat kami berdua. Sampai, apalagi papi ini janjian sama Pak Pendeta Adi Sutanto, ketua sinode kita. Sampai 90 loro. Tapi kami berdua janjian, kok nek gandengan tangan ora karo tuntunan dalam arti, wah aku takut jatuh. Gandengan tangan masih tetap mesra. Amin. Amin. Ora dikipat-kipat nih ya bojone ya. Nggak. Gandengi tangan mesra. Saudara, apa toh tujuannya sampai akhir ini? Luar biasa. Alkitab ngomong seperti ini buat Anda dan saya. Semua ini sampai pada akhirnya menjadi pemenang karena aku memperoleh hadiah mahkota abadi itu. Hadiah kekekalan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Filipi 3 ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Sama seperti mengikuti lomba lari, mata saya tetap tertuju kepada sasaran. Yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Mereka berbuat demikian. 1 Korintus 9 ayat 25b. Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita anak-anak Tuhan melakukan berlomba lari untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Papa Jo dan saya bersama dengan beberapa jemaat di sini tidak jadi berangkat ke Israel 12 November besok. Karena seperti kita ketahui perang yang terjadi di sana. Hari-hari ini saya terima banyak dari saudara-saudara, dari anak-anak rohani di sana. Dan kemudian ada beberapa dari organisasi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan juga pernyataan-pernyataan nubuatan. Kembali ke Alkitab. Ada yang bertanya kepada saya seperti ini. Mami, apakah ini perang Hamas Israel ini ada kaitannya nanti dengan apa yang ditulis di Alkitab? Tentang second coming. Tentang kedatangan Tuhan kali kedua. Ya? Saya bilang bisa jadi ya. Walaupun saya tahu masih ada bagian-bagian yang perlu digenapi. Apa yang Alkitab katakan. Tapi seperti Alkitab katakan. Sebelum terjadi nanti. Tuhan akan datang di awan-awan. Tapi sebelum itu. Rapture. Pengangkatan. Seperti Alkitab katakan, suami istri lagi tidur. Yang satu tenanan, berlari mencapai tujuan. Yang satu bahasa Jawa Timur ngomong leha-leha. Santai-santai. Ayo Pak, kenali Tuhanmu.
seneng nih Tuhanmu. Ya kena kowe nek mau. Aku yang ngene, pokoknya ngene ya wis. Di gereja disuruh ikut main tim loh. Supaya bertumbuh dalam imannya. Ya sana nek kamu mau, aku enggak mau. Alkitab ngomong loh Bapak Ibu. Baca Injil Matius. Suami istri lagi tidur. Rapture. Pengangkatan terjadi. Bangun pagi suami ngeliat. Bojoku nyonyaku penegi. Loh, orang no. Mami. Iki nek bapake sing ra terangkat. Mi, ning di mi, ning dapur mi. Ora. Ternyata teleponnya banyak bunyi. Bojoku hilang. Anakku hilang. Pendetaku hilang. Koncoku hilang. Loh kak banyak yang hilang. Lalu kemudian membaca Alkitab diingatkan. Satu di ladang, dua orang di ladang. Satu terangkat, satu tidak. Doa kita bersama. Semua kita waktu rapture. Karena kita siap menanti kedatangannya. Berlari dengan fokus. Kita terangkat bersama-sama. Amin. Nek ndak nangis Anda nanti. Alkitab ngomong nangis loh orang yang tidak terangkat. Penganiayaan demi penganiayaan terjadi. Hari ini kita diingatkan berlari sedemikian rupa. Dengan singkat, mahkota apa yang aku dapat di sini? Ada 5 jenis mahkota yang Tuhan berikan untuk semua kita. We are the champion. Orang-orang yang berkemenangan. Yang pertama, mahkota kehidupan. Katakan bersama saya, mahkota kehidupan. Buat siapa mahkota kehidupan ini? Bagi yang mempertahankan imannya. Yesus tetap Yesus. Lagunya apa itu ya? Yang beberapa waktu lalu ngetren di gereja kita. Awalnya apa? Sebelum itu refnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang di atas saja yuk. Sekali. Mami, umurku wis sakmene, Mami belum dapat jodoh, Mami. Iki anak sosok Mami, ganteng, ayu Mami. Tapi ndak seiman. Dan dia nantang saya loh Mami. Nek kamu mau nikah mbak aku, tinggalkan Yesusmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang muda-muda saja. Sekali selamanya Yesus. Kenapa sekali Yesus tetap Yesus? Ini loh mahkotanya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada upahnya loh mahkota kehidupan bagi setiap kita yang terus memelihara iman sampai akhir perjalanan hidup. Katakan amin. Para orang tua, jangan tukarkan anakmu dengan jodoh yang membuat imannya akhirnya tidak pada akhir perjalanannya memperoleh mahkota kehidupan. Hanya kesenangan sesaat. Yang kedua, diingatkan kepada kita. Mahkota kemuliaan. Katakan bersama saya, mahkota kemuliaan. Siapa yang berhak menerima mahkota kemuliaan? Pemimpin My Team, tolong Anda angkat tangan. Pemimpin My Team, tolong angkat Anda tangan. Sekarang berdiri. Sekarang berdiri.
Gembala sidang, tolong angkat tangan. Berdiri. Loh, raya yakin loh. Yuk baca ayat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Karena mahkota kemuliaan ini diberikan kepada para gembala yang baik. Wah, Anda berlelah-lelah jadi pemimpin my team. Kadang ngerasani 5-12 domba. Mami, papi, ratusan orang. Ternyata beberapa orang aja kadang karakternya beda-beda bikin pusing. Setia pada panggilan. Setia pada tugas tanggung jawab. Kenapa? Yuk baca ini. Mahkota kemuliaan diberikan kepada para gembala yang baik. Yuk baca. 1, 2, 3. Gembalakanlah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Katakan amin. Loh, mahkotanya double dong, Mi. Double loh. Bisa bayangkan, princess. Ratu, mahkota juga raja, king. Ngerti ya? Apa yang Anda senangi? Yang buat Tuhan disenangkan. Dibalik ini lagi sama Tuhan kepada. Yuk sekarang pemimpin mighty, gembala-gembala dari kelompok usia. Semua yang namanya gembala, tanyakan ke orang-orang di kanan kirimu. Mau ndak terima mahkota seperti aku nanti? Tanyakan. Mau ndak? Yang di atas mau ndak kira-kira? Mau ndak? Freddy, ayo berdiri. Anda kan gembala my team sama Bu Swiong tuh. Yuk berdiri. Siapa lagi itu? Ayo tanyakan orang di kanan kirimu. Mau nggak? Mau nggak? Nek mau berarti berposisilah sebagai gembala. Amin. Amin. Dipercaya loh mbak Tuhan untuk itu. Silakan duduk sekarang. Yuk. Mahkota kemegahan. Ini mahkota yang ketiga. Siapa suka nginjil? Senang membuat orang dengar Injil. Ayo. Percaya sama Yesus. Karena mahkota kemegahan sukacita ini hanya diberikan buat para pemenang jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Makanya gereja ini mengajarkan, tidak boleh mikirin diri sendiri. Banyak jiwa yang perlu mendengar Injil lewat kita. Kabar baik membawa mereka kepada Tuhan. Kenapa? Ujungnya, mahkota kemegahan. Mahkota sukacita. Karena para orang-orang yang mengenal Kristus lewat kita bersaksi kepada Bapa. Aku bisa mengenal Kristus karena ini yang memberitakan Injil kepadaku. Yang keempat, mahkota kebenaran. Katakan bersama saya, mahkota kebenaran. Siapa yang akan menerima mahkota kebenaran? Mereka yang setia menanti kedatangan Yesus Kristus kali kedua. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya.
Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kenapa mesti memberitakan Injil? Alkitab memberitahu kepada kita sampai Injil itu didengar oleh seluruh manusia di muka bumi. Baru ia datang kali kedua. Saya dan saudara nginjil itu dengan kata lain mempercepat waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Membawa kita dalam pemerintahan dan kemuliaannya. Dan yang terakhir, mahkota abadi. Katakan mahkota abadi. Ini yang Pak Albert yang siapkan ini kalau Anda perhatikan mahkotanya beda-beda. Ya, mahkotanya itu beda-beda. Tergantung daripada bagaimana saya dan saudara ya memperolehnya. Mahkota abadi diberikan bagi pemenang dalam pertandingan iman. Kalau begitu, siapapun kita yang mencapai garis akhir pada waktu kita berlari, Anda dan saya berhak memperoleh mahkota abadi. Amin. Sekarang dipegangi kepalanya. Oke, kayak arek sekolah minggu, tidak apa-apa wis. Ya, dipegangi kepalanya. Yang pengen nanti satu waktu di kepala kita ini Tuhan berikan mahkota. Sekarang mulai lus-lus dan katakan, yo terimanen mahkota nanti. Oke, sing ra gelem nampa mahkota yo ora usah nembeki kepala, wis meneng wae. Tapi saya dan saudara orang-orang yang berkata, hei, akhir perjalanan kita lebih dari pemenang, kita akan memperoleh hadiah yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Baca ayat terakhir ini. 1 Korintus 9:25. Aku yang memperagakan. 1 Korintus 9 ayat 25. Ya. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Katakan amin. Katakan amin. Lebih dari pemenang akan jadi bagian kita. Menjadi orang-orang yang menang menjadi bagian kita.